Salam, pagi baik buat kita semua. Kiranya ada damai, sukacita, kekuatan dan semangat baru untuk berkarya di hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan semesta alam, yang kami sembah dan hanya kepadamu kami percaya. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kehidupan dan memberkati kami pada waktu tidur. Tuhan, penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu. Buka pikiran kami sehingga kami mengerti kitab suci. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan yang telah ditentukan buat kita hari ini diambil dari Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Nats pagi ini dimulai dengan sebab itu. Sebab apa? Saat nanti ada waktu, mohon kita membaca surat Roma dari pasal-pasal sebelumnya, termasuk keseluruhan pasal 5 ini sehingga kita mempunyai pemahaman yang lebih lengkap. Surat Rasul Paulus ke Roma adalah salah satu surat yang berbicara tentang pembenaran oleh iman. Yang dimaksud dengan iman pada bagian ini adalah sikap percaya atau bersandar pada tindakan penebusan Kristus di kayu salib sebagai korban yang tidak berdosa demi menanggung penghukuman dari Allah bagi orang-orang berdosa. Itu sebabnya orang berdosa dibenarkan hanya karena percayanya kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Iman menjadi alat untuk mempercayai akan apa yang dikerjakan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga orang berdosa dinyatakan benar. Tanpa iman tidak mungkin orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi melalui iman, ketika orang berdosa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ia dapat dibenarkan oleh Allah. Hal yang paling utama dari pembenaran atau dibenarkan adalah meliputi pengampunan, pengangkatan semua dosa, dan akhir keterpisahan dengan Allah. Jadi maksud dari pembenaran dalam bagian ini adalah tindakan Allah, di mana Tuhan menyatakan orang berdosa menjadi benar dan memperbaiki hubungan orang berdosa dengannya. Yang tadinya terpisah karena dosa, berseteru, sekarang hidup berdamai dan bersatu dengan Allah yang Maha Kudus. Lewat perantaraan Kristus, Allah mengulurkan kasih dan pengampunannya, seperti salib yang merentang dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Demikianlah Yesus mati merangkul dan mendamaikan Allah dengan manusia, hubungan vertikal, dan manusia dengan manusia, hubungan horizontal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, iman Kristiani adalah iman yang aktif dan bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan atau menggantungkan diri, trust, kepada yang kita percayai. Ada ilustrasi, seorang anak yang bersedia dan mempercayakan diri digendong ayahnya untuk berjalan di atas seutas tali tanpa pengaman. Kenapa bisa? Karena sang anak sungguh mengenal dan percaya kemampuan ayahnya. Kita sering berkata percaya Yesus Kristus, tetapi tidak menggantungkan diri sepenuhnya kepadanya, kepada ketetapan kehendak Tuhan. Ada yang berkata, iman percaya seperti itu adalah iman yang kosong atau iman kaleng-kaleng. Itu sebabnya kita tidak mengalami damai sejahtera yang utuh. Manifestasi iman menurut Alkitab adalah perbuatan, yaitu segala perbuatan baik seturut kehendak Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dan bisa berdonasi, baik di gereja, persekutuan, atau dimanapun, maka itu adalah bukti syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Bukan untuk mencari nama, apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Bila motivasinya supaya dihargai, dikenal, kepentingan pribadi, dan untuk menunjukkan kehebatan, maka dia tidak akan bisa bertahan. Mudah tersinggung, marah-marah, menghasut, dan kesudahannya adalah kekecewaan. Kita telah diperdamaikan dengan Bapa. Sepantasnya kita juga bisa jadi pembawa damai di antara sesama dengan rendah hati, kelembutan, dan kasih. Dan jangan lupa berdamai dengan diri sendiri, artinya mensyukuri apa yang Tuhan berikan dan izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan menyalahkan Tuhan dan merendahkan diri sendiri. Orang yang beriman adalah pelaku firman, yaitu firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang di jalan kehidupannya. Firman yang memberi hikmat, kekuatan, kedewasaan, dan memperbaiki sikap bagaimana yang pantas sebagai anak-anak terang. Belakangan ini banyak tulisan dan gambar yang dikirim atau berseliweran di medsos. Salah satu berbunyi seperti ini, sentuh gambar, jangan menolak. Sebuah kabar baik yang tak terduga akan datang untukmu di hari ini. Mohon membalas dengan amin. Disertakan gambar yang kesannya rohani, dan di akhir kalimat mereka meminta agar dijawab dengan mengetik kata amin.
Sekilas saya lihat cukup banyak yang respon dan menuliskan kata amin. Bagaimana jadinya kalau yang membuat dan mengirim kalimat itu adalah pemuka agama seperti Bishop, Eporus, Praeses, atau tokoh agama berpengaruh lainnya? Iman kita bukan yang pasif dan mimpi seperti itu. Apa iya kita yang mengaku percaya dan menggantungkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus mau dibodohi hal-hal yang kesannya rohani tapi tidak alkitabiah? Atau memang kita lebih suka membaca hal-hal demikian daripada membuka Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari? Kepada yang masih terus membuat dan mengirim pernyataan jenis seperti itu dan yang mengaku sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan hari ini meminta Anda segera bertobat dan bertindak sesuai kebenaran dan kemurnian firman Tuhan. Jangan hanya mengutamakan jumlah tayangan atau views dan followers. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, beriman dan hidup karena kasih karunia memampukan kita berdiri teguh dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jika kita jatuh dalam realita hidup yang berat dan kita kehilangan damai sejahtera, berarti kita belum mengerti kemuliaan Allah yang begitu besar itu. Hal ini menunjukkan betapa masih rendahnya kualitas iman kita. Segera datang kepada Tuhan dan menikmati firman Tuhan setiap hari. Niscaya iman kita bertumbuh dan semakin teguh, dan bukan iman kaleng-kaleng. Karena janji pertolongan, penyertaan dan berkat Tuhan juga bukan janji kaleng-kaleng. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Demikian kata pemazmur. Kita bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, yaitu ketekunan yang membuat tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami, memberi damai sejahtera karena telah dipersatukan dengan Tuhan. Berikan kami kerinduan dan hati yang semakin suka akan firman-Mu. Pelihara dan tolong kami dalam hidup ini. Tuhan yang memimpin dan mendahului kami dalam perjalanan, pekerjaan bahkan istirahat kami. Tuhan yang menjaga saat kami pergi dan pulang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.